Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali para mahasiswa, hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan pada mata kuliah profesi kependidikan kejuruan. Dan hari ini kita pada pertemuan yang kelima yang akan membahas tentang pembelajaran pada pendidikan kejuruan. Sebagai pendahuluan para mahasiswa, pada saat ini kita itu hidup di era ekonomi yang berbasis pengetahuan atau istilahnya adalah knowledge based economy. Maksudnya adalah era atau zaman sekarang ini harus ada alternatif untuk pemenuhan kebutuhan eh, setiap orang itu basisnya adalah pengetahuan. Baik itu pemenuhan pendidikan, ekonomi, transportasi, informasi, semuanya menggunakan pengetahuan atau berbasis pengetahuan. Nah, oleh karena itu, terdapat perubahan struktur industri masyarakat, nilai-nilai sosial, muncul pendekatan pembelajaran yang multi strategi, pergeseran dalam pendekatan pembelajaran dan penghargaan sosial. Kalau dulu misalnya untuk kita memberikan atau guru atau dosen memberikan pembelajaran harus di kelas dan harus hadir di dalam kelas. Namun dengan era pengetahuan ini dengan penggunaan teknologi dimanapun pembelajaran itu dapat dilakukan. Salah satunya pada hari ini kita melakukan pembelajaran melalui media online ini ya. Dan juga ada beberapa juga eh, pemenuhan ekonomi, sistem kerja yang ada di kantor, yang ada di bank, yang ada di pemerintahan itu berubah. Semuanya berubah, semuanya berbasis pengetahuan. Implementasi dari berbasis pada pengetahuan itu adalah menggunakan teknologi. Artinya tidak mungkin kita tidak menggunakan teknologi. Dan sehingga di pembelajaran di SMK, siswa SMK tidak hanya mengandalkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Banyak pembelajaran-pembelajaran didapatkan siswa SMK tidak hanya di sekolah, di internet misalnya, di YouTube misalnya, banyak sekali media-media yang menawarkan pembelajaran kepada siswa. Tentu ini adalah sesuatu yang positif agar siswa dapat memperoleh tambahan pembelajaran yang tidak hanya didapatkan dari guru mereka saja. Nah, pembelajaran di pendidikan kejuruan itu pada akhirnya harus mengedepankan aspek penguasaan teknologi karena kejuruan itu identik dengan teknologi. Makanya dulu itu fakultasnya namanya Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Teknologi itu pasti menggunakan teknologi, pasti mengedepankan aspek penguasaan teknologi, sementara kejuruan itu mengedepankan kepada kemampuan untuk bekerja. Nah, ini adalah fokus pembelajaran berbasis kompetensi, langkah-langkah. Ada beberapa hal, ada tiga hal yang harus dilakukan pada proses pembelajaran di SMK. Yang pertama adalah fleksibel. Fleksibel itu satu contoh misalnya pembelajaran tidak harus di kelas, itu kan fleksibel. Pembelajaran tidak didapatkan dari guru itu fleksibel. Ada alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Kemudian yang kedua, orientasi yang kedua pembelajaran itu harus selalu mengedepankan kemampuan beradaptasi. Beradaptasi dari guru, dari siswa itu beradaptasi. Karena kejuruan, karena kebekerjaan itu selalu berubah-ubah. Karena keadaan itu berubah, kebutuhan zaman berubah, maka caranya bekerja pun juga berubah. Yang dulu mengedepankan tangan, sekarang mengedepankan teknologi dan orientasi pembelajaran dari
siswa SMK pun juga harus beradaptasi dengan perubahan maksudnya. Nah, selanjutnya yang ketiga tentu orientasi yang ketiga adalah pencapaian kompetensi siswa. Tidak hanya hasil belajar yang baik saja, hasil belajar belum tentu dia kompeten kalau dinilai oleh gurunya. Namun kalau yang orientasinya adalah kompeten, pasti hasil belajarnya bagus. Sekali lagi, bukan hanya hasil belajar, tetapi kompetensi yang diperlukan, yang diutamakan dari lulusan SMK. Selanjutnya, para mahasiswa, nah inilah kunci pembelajaran pada SMK. Yang pertama, proses pembelajaran pada SMK itu harus diarahkan pada pemberian pengalaman belajar atau learning experience sehingga dihasilkan lulusan yang kompeten. Saya menggarisbawahi di situ tidak hanya pembelajaran, tidak hanya keterampilan, tapi pengalaman. Artinya pengalaman di sini siswa itu harus melakukan sesuatu. Anak SMK tidak cukup hanya diceramahi seperti ini saja, tidak. Tapi anak SMA harus melakukan action. Kenapa? Karena dia harus mempunyai pengalaman. Pembelajarannya harus diarahkan pada pemberian pengalaman belajar. Nah, tentu karena yang dibutuhkannya pengalaman, maka dibutuhkan guru pun yang mempunyai pengalaman kerja agar siswanya mempunyai pengalaman juga. Artinya pengalaman dari guru itu bisa ditransfer ke siswanya atau peserta didiknya. Ya. Yang kedua, butuh guru yang kompeten. Kalau berpengalaman tentu berkompeten ya. Kemudian yang ketiga butuh keselarasan antara materi ajar dengan kebutuhan dunia kerja. Artinya apa yang dikerjakan oleh siswa, apa yang diajarkan kepada siswa itu, itulah yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jangan sampai kebalik. Artinya kan adanya siswa belajar kemudian lulus itu kan demi untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Artinya apa yang diajarkan siswa harus sesuai dan selaras dengan kebutuhan kerja ya. Kemudian yang keempat butuh sarana dan peralatan yang sama dengan dunia kerja. Apa yang digunakan pada saat praktek, pada saat pembelajaran itu idealnya harus sama pula dengan yang akan digunakan nanti ketika dia bekerja pada bidang itu di dunia usaha kan atau dunia istri. Kemudian kalau kita bicara tentang kompeten, tentu kita bicara tentang standar. Nah, standar ini adalah standar yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia kerja. Bisa saja misalnya Honda. Apa yang kita lakukan, kualitas hasil didikan kita harus standar dengan kualitas tenaga kerja yang akan diterima di perusahaan Honda. Ini satu contoh ya. Nah, kemudian yang kunci yang kedua adalah pembelajaran di SMK itu harus disinkronkan dengan profil lulusan. Artinya profil lulusan itu sebagai apa? Nah, ini menyangkut tentang okupasi. Okupasi itu jabatan pekerjaan yang ada di dunia kerja atau dunia industri. Sebagai apa? Sebagai tenaga terampil bidang apa? Bidang mesin otomotif, misalnya begitu. Jelas, artinya okupasinya itu jelas. Kemudian lulusan itu juga diuji kompetensi untuk menjamin ketersediaan dengan kebutuhan dunia kerja atau dunia industri. Makanya setiap lulusan itu sekarang ada perpres tentang revitalisasi SMK. Salah satunya mewajibkan lulusan SMK itu diuji kompetensi baik itu nasional dan atau internasional. Salah satu. Lah, nasional itu yang biasa kita kenal dengan SKKNI. Lah, oleh karena itu kalau lulusan SMK-nya itu diwajibkan oleh pemerintah, maka gurunya pun harus diwajibkan. Dan idealnya sebelum siswa kan gurunya dulu ya.
Kemudian penentuan profil lulusan wajib disesuaikan dengan kepentingan pengguna lulusan. Di sini adalah industri. Penentuan profil lulusan dilakukan bersama oleh Dudi, kemudian idealnya juga kurikulum itu disusun bersama dengan Dudi, dan inilah kolaborasi penyelenggaraan pembelajaran pada SMK. Idealnya SMK itu dilaksanakan dengan kolaborasi dengan dunia usaha atau dunia kerja atau Dudi atau Iduka sekarang. Nah, prinsip pembelajaran pada SMK sekarang para mahasiswa. Yang pertama prinsipnya adalah pada SMK itu pembelajarannya itu berbasis kompeten. Kalau kita bicara tentang kompeten, tentu kita bicara standar, ya, standar waktu, standar tenaga, standar penilaian, kemudian standar peralatan, standar tempat, itu semuanya berstandar. Nah, standar ini biasa kita menggunakannya bisa standar nasional, tadi ya saya mengatakan SKKNI, atau juga bisa standar internasional atau standar Dudi yang khusus. Contohnya Honda yang tadi saya contohkan. Itu standar semua. Kalau SMK-nya itu berkolaborasi dengan Honda, pasti standar yang dipakai adalah standar Honda. Inilah standar Dudi khusus maksudnya. Kemudian bagaimana mekanismenya? Yang pertama, proses pembelajaran atau pembelajaran di SMK itu caranya adalah terpusat pada siswa. Artinya berorientasi kepada kebutuhan siswa. Kemudian ada umpan balik langsung antar individu, ya, bukan bersama-sama, antar individu. Kemudian ada job sheet-nya atau panduan. Setiap kali menggunakan atau setiap kali kita akan melakukan pembelajaran atau praktek itu harus menggunakan job set, karena itu panduan. Kemudian berfokus pada kompeten. Kompeten di sini itu meliputi 3 aspek, yaitu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan sikap. Kalau kita bicara tentang kompeten, berarti kita bicara tentang 3 komponen itu. Kemudian tujuan pembelajaran itu spesifik, itu artinya spesifik itu pembelajaran itu menekankan kepada unjuk kerja atau kinerja, dan juga pembelajaran itu sifatnya individual, artinya idealnya misalnya satu mesin itu dipegang oleh satu siswa itu adalah bersifat individual, tidak secara bersama-sama simultan, tidak, tapi kemampuan orang dalam suatu bidang pekerjaan itu kan tingkatnya beda-beda. Kemudian ada interaksi menggunakan multimetoda, pembelajarannya berbagai strategi, itu multimetoda namanya. Aktif, pemecahan masalah, dan kontekstual. Dan yang ketiga, pengajar lebih berfungsi sebagai fasilitator dan juga sebagai instruktur. Instruktur itu bedanya dengan guru dibandingkan instruktur. Kalau instruktur itu dia tidak hanya ceramah saja, tapi dia bisa melakukan sesuatu apa yang diperintahkan. Sebelum dia memerintahkan, dia itu mencontohkan lebih dahulu agar siswa itu nanti mengerjakan hal yang sama dengan yang dikerjakan. Itu instruktur. Kalau guru tidak, belum tentu guru itu seperti itu. Kalau instruktur wajib seperti itu. Kemudian caranya ini adalah belajar di lapangan atau praktek, kemudian menggunakan peralatan teknologi yang sama dengan Dudi, kemudian kriteria penilaian pun berstandar juga, karena orientasinya tadi kan pembelajar itu berbasis kompeten. Kompeten itu standar. Ya. Nah, ini para mahasiswa, perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Banyak perbedaannya, ada 4 aspek yang saya tulis di sini. Tujuannya beda. Kalau SMK itu tujuan utamanya mempersiapkan siswa untuk bekerja. Itu SMK. Tapi kalau SMA, katakanlah ya, pendidikan umum ini mempersiapkan siswa untuk hidup secara lebih cerdas sebagai warga negara, dan syukur-syukur mempersiapkan
siswa itu untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, artinya kuliah. Saya tidak mengatakan SMK itu tidak kuliah, tidak, tapi tujuan utamanya adalah untuk bekerja, atau biasa disingkat dengan BMB. Lulusan SMK itu tujuannya itu. Yang B itu adalah bekerja, kemudian M itu melanjutkan, dan UB-nya itu adalah berwirausaha. Nah, kemudian dari materi yang diajarkan untuk SMK itu memberi pelatihan khusus pada hal keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk setiap pekerjaan tertentu. Keterampilannya jelas pada bidang apa, okupasinya ya, tadi yang saya tulis di slide sebelumnya. Kemudian kalau SMA itu hanya memberikan pelatihan mengenai informasi umum saja, tidak wajib dipraktekkan. Kemudian yang di kelompok yang dilayani untuk SMK itu diberikan bagi mereka yang bersiap-siap untuk jenis pekerjaan tertentu atau telah bekerja di bidang tertentu. Tapi kalau di SMA itu melayani semua orang selama periode wajib belajarnya SMA itu, yaitu 16 sampai usia 16, usia 17 itu terlepas dari minat dan rencana yang bersifat kejuruan. Ini kan spesifik orang-orang yang usianya dibatasi. Kalau SMK itu tidak dibatasi. Dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya para mahasiswa kita lanjutkan dengan model pendidikan kejuruan. Ada 4. Ada model sekolah, model magang, model ganda, dan juga model school-based enterprise. Model sekolah itu praktek dan pembelajaran semuanya itu di sekolah. Ini kalau sekolahnya sudah siap, kalau sekolahnya itu fasilitas sarana prasarannya sudah komplit, biasanya menggunakan model seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak komplit-komplit amat, itu menggunakan sistem magang ini. Atau dua-duanya, model ganda, yang praktek di sekolah dan kemudian yang teorinya di sekolah kemudian prakteknya di dunia industri. Itu istilahnya adalah model ganda. Kalau model school based enterprise itu ciri-cirinya adalah sekolah itu mempunyai unit produksi, unit usaha. Ada supermarket itu untuk anak-anak SMK bisnis, kemudian punya bengkel. Kalau misalnya otomotif itu ya biasanya di situ. Nah, ini adalah model school based enterprise. Nah, strategi sekarang para mahasiswa, strategi pembelajaran pada pendidikan kejuruan. Kalau kita bicara strategi itu kan bicara tentang teknis pemberian pembelajaran di SMK. Yang pertama adalah pembelajaran pelatihan industri atau biasa disebut dengan training with industry. Itu di industri, pelatihan di industri. Kemudian yang kedua pembelajaran praktek kejuruan berbasis project atau istilahnya adalah PBL atau project based learning. Nanti bisa Anda baca tahap-tahapannya ya, tanpa saya jelaskan di sini. Kemudian yang ketiga pembelajaran model pelatihan atau training model. Dan yang keempat adalah strategi pembelajaran laboratorium atau laboratory training. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari setiap strategi tadi. Misalnya ini adalah pembelajaran pelatihan industri. Ada 5 tahapan yang dilakukan. Kemudian ini adalah PBL, tahapannya ada 3. Mulai dari merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kemudian selanjutnya ini adalah tahapan untuk model pelatihan atau training model. Ada 6 tahapan ya yang bisa dilakukan pada strategi pembelajaran model pelatihan.
Kemudian ini adalah tahapan pembelajaran pelatihan laboratorium. Nah, para mahasiswa, saya persilahkan Anda untuk memperdalam materi kuliah dengan membaca dan juga mencari materi-materi di media lainnya dengan judul pembelajaran pada pendidikan kejuruan. Sekiranya demikian dulu para mahasiswa, singkat yang dapat saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.